Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi dan Akuntansi Syariah, di mana di sini kami akan membahas mengenai bab 12 yaitu akad ijarah. Nah, yang pertama-tama yang terhormat dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dri Asmawanti STM SAK. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimana terdiri dari saya sendiri Dina Susanti, yang kedua ada Adiaksa Feriando Saragi, dan yang terakhir ada Cindy Anita Fadila. Nah, di sini kami akan membahas materi di mana ada pokok pembahasannya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian dari akad ijarah itu sendiri. Lalu yang kedua ada jenis akad ijarah. Lalu ada dasar syariahnya. Lalu yang keempat ada perlakuan akuntansi, di mana kita melihat pada PSAK 107 dan kita melihat yang terakhir yaitu ilustrasi akuntansi akad ijarah. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk kepada pengertian dari akad ijarah. Nah, di sini menurut Syahid Sabit dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Nah, ijarah dapat didefinisikan sebagai akad dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa, atau mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian, atau kita membayar sewa atau jumlah dengan sejumlah tertentu. Nah, jadi ijarah itu dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan mempekerjakan seseorang tadi dengan memberi balasannya itu berupa membayar sewa atau upah dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, di sini kita contohkan saja misalnya yaitu ada Bapak Rudi itu menyewakan rumahnya kepada Bapak Budi dengan harga sewa yaitu 20 juta untuk waktu 2 tahun. Nah, dalam akad ijarah, rumah tetap milik Bapak Rudi. Nah, sedangkan Bapak Budi itu mempunyai hak untuk menggunakan rumah tersebut hanya sebatas selama 2 tahun. Nah, dan Bapak Budi itu berkewajiban untuk membayar sejumlah 20 juta sesuai dengan akadnya tadi. Sepanjang masa akad yaitu 2 tahun tadi, harga sewa tidak boleh berubah dari yang yaitu tetap sebesar 20 juta. Namun apabila kontrak diperpanjang, maka atas kontrak yang baru ini boleh saja harganya berubah dengan syarat yaitu adanya persetujuan antara dua pihak. Bisa jadi itu harganya sama atau lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, lalu ada ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan itu bukan hak kepemilikannya seperti rumah tadi, tetapi yang dipindahkan itu adalah hak guna atau manfaatnya saja. Yang lalu aset yang disewakan itu tadi seperti dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu dalam kontrak ijarah tidak boleh ada syarat biaya pemeliharaan itu ditanggung penyewa, tapi hanya biaya pemeliharaan rutin dan tidak material yang dapat ditanggung penyewa. Dan yang terakhir itu pembayaran sewa itu dibayar di muka, ditangguhkan atau bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini kita masuk kepada jenis-jenis akad ijarah. Nah, berdasarkan objek yang disewakan, ijarah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Lalu ada yang kedua, yaitu manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Nah, sedangkan berdasarkan PSAK 107, ijarah itu dapat dibagi juga menjadi 2 jenis ijarah yang disebutkan. Pertama yaitu ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait.
dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau biasa disebut dengan mujir kepada penyewa atau mustajir. Nah, pada saat tertentu. Yang kedua itu ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang dijarahkan pada saat tertentu. Nah, di sini perpindahan kepemilikan itu dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu adanya hibah. Lalu yang kedua ada penjualan, di mana penjualan di mana harga harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad penjualan. Nah, lalu pelaksanaan penjualan ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama sebelum akad berakhir, yang kedua setelah akad berakhir, dan yang terakhir itu penjualan secara bertahap sesuai dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewanya. Nah, lalu yang jenis yang akad ijarah yang ketiga itu ada jual. Nah, maksudnya di sini jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah. Jadi yang dijual itu adalah objeknya kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Lalu yang keempat ada ijarah lanjut. Nah, di sini menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Nah, yang selanjutnya. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu kepada saudara Adiasa Feriando Saragi. Kepada Adiasa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar syariah akad ijarah. Nah, pertama kita mempelajari sumber hukum akad ijarah ini. Sumber hukum ijarah ini bersumber dari yang pertama Al-Quran sebagai firman Allah SWT, yang dimana tertulis, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini diambil dari Kunah Rasul 43 dan ayat 32. Yang kedua, sumbernya berasal dari As-Sunnah, di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Ini dikutip dari HR Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk ke dalam rukun dan ketentuan syariah ijarah. Yang pertama dari pelakunya ini yang pertama itu pemberi sewa, pemberi jasa, lesser atau mujir. Kemudian untuk yang kedua itu penyewa, pengguna jasa, lesi atau mustajir. Kemudian untuk objek akadnya yang pertama itu manfaat aset atau mazur, kemudian pembayaran sewa atau manfaat jasa, dan pembayaran upah. Untuk proses ijab kabul atau sewa terimanya ini memiliki ketentuan. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Kemudian untuk objek akad syariah yang pertama itu manfaat, kita harus merasakan manfaat aset atau jasa. Kemudian sewa dan upah. Kemudian ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bit tamlik. Kemudian untuk berakhirnya akad ijarah ini, yang pertama itu periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Kemudian periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Kemudian untuk yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak ingin meneruskan akad. Untuk perbedaan ijarah dengan sewa, nomor pertama yaitu dari objek. Untuk ijarah, di sini objeknya yaitu manfaat barang dan jasa. Untuk leasing itu objeknya manfaat barang saja. Kemudian dari segi metode pembayaran, dari ijarah ini tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Kemudian untuk leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Untuk
perpindahan dan kepemilikannya pada ijarah itu yang pertama tidak ada perpindahan kepemilikan, kemudian janji untuk menjual menghibahkan di awal akad. Untuk leasing itu yang pertama itu dalam bidang sewa guna operasi itu tidak ada transfer kepemilikan. Kemudian dari sewa guna dengan opsi ini memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Dan untuk yang terakhir itu dari segi jenis leasing lainnya, dari ijarah itu dari bidang lease purchase-nya itu tidak diperbolehkan karena akadnya garar, yakni antara sewa dan beli. Kemudian dari sell and lease back-nya itu dibolehkan. Nah, sedangkan untuk leasing itu lease purchase-nya itu dibolehkan dan sell dan lease back-nya dibolehkan juga. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penyampaian materi dari pemateri kedua. Yang selanjutnya adalah kepada saudari Cindy Anggita Fadila untuk menyampaikan materi terakhir. Kepada Cindy, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku akuntansi PSAK 107. Akuntansi untuk pembeli sewa mujir. Yang pertama itu biaya perolehan. Untuk objek hijrah, baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek hijrah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua itu penyusutan. Jika aset hijrah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaat, umur ekonomisnya. Jika aset hijrah untuk akad jenis IMBT, maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT. Yang ketiga itu pendapatan sewa. Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan pada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tetapi perubahan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebagai nilai yang dapat direalisasikan. Yang keempat, biaya perbaikan objek hijrah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang kelima itu perpindahan kepemilikan objek hijrah. Yang keenam, penyajian. Pendapatan hijrah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Yang ketujuh itu pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi hijrah dan hijrah mutahiyah bin tamlik. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 107. Akuntansi penyewa mustajir. Yang pertama itu beban sewa manfaat atas aset di pemeliharaan objek hijrah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan dalam hijrah mutahiyah bin tamlik melalui penjualan objek hijrah secara bertahap. Biaya pemeliharaan objek hijrah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan. Yang keempat, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset hijrah, maka ia harus menerapkan pelakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Yang kelima, pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait. Di sini merupakan ilustrasi kasus akad hijrah. Kasus hijrah Januari 2007, pembeli sewa dan penyewa mendatangi akad hijrah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan. Pembeli sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 150 juta dari PTB. Pembeli sewa saat pembelian aset dari PTB, aset hijrahnya 150 juta, kasnya 150 juta. Saat penerimaan pendapatan sewa 1.500.000. Penyewa beban sewa 12.500.000, kas 12.500.000. Setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan, kas 12.500.000, penyewa beban sewa 12.500.000, kas 12.500.000. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun, sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Pembeli sewa beban penyusun juta. Penyajian pada akhir tahun pertama untuk aset hijrah. Pemberi sewa aset hijrah 150 juta, akumulasi penyusutannya 30 juta, dikurangi menjadi 120 juta. Pada saat akhir kontrak aset hijrah dikembalikan kepada pembeli sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal non-kas hijrah. Transaksi dalam ribuan rupiah. Tanggal 2 Januari 2007, pembeli sewa selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500.000. Pembeli sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 1 juta
150 juta dari PTB. Pembeli sewa saat pembelian AC dari PTB, AC Jara 150 juta, kas 150 juta, saat menerima pendapatan dari penyewa, kas 12.500.000, pendapatan sewa 12.500.000, penyewa beban sewa 12.500.000, kas 12.500.000. Setiap penerima pendapatan sewa pada awal bulan, pemberi sewa, kas 12.500.000, pendapatan sewa 12.500.000, penyewa beban sewa 12.500.000, kas 12.500.000. Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun, sesuai masa manfaat mobil dengan metode garis lurus. Pembeli sewa, beban penyusutan 30 juta, akumulasi penyusutannya 30 juta. Penyajian pada akhir tahun pertama untuk AC Ijarah, pembeli sewa AC Ijarah 150 juta, akumulasi penyusutannya 30 juta menjadi 120 juta. Sewa secara tunai 65 juta dilakukan dengan akad jual beli. Pembeli sewa kas 65 juta, akumulasi penyusutannya 90 juta, AC Ijarahnya juta. Penyewa aset non kas 65 juta, kas 65 juta. Apabila pada saat akhir kontrak aset ijarah dihibahkan dari pembeli sewa kepada penyewa dan nilai wajar 20 juta. Pembeli sewa beban ijarah 60 juta, akumulasi penyusutan 90 juta, aset ijarah 110 juta, penyewa aset non kas 20 juta, keuntungan 20 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dimana pertanyaannya yaitu, berdasarkan akad ijarah, apabila barang objek sewa rusak, maka pihak mana yang harus bertanggung jawab? Dan serta jelaskan keuntungan penggunaan transaksi akad ijarah dibandingkan jenis akad lainnya dalam bank syariah. Nah, di sini maka jawaban yang pertama tadi, apabila barang objek itu rusak, maka pihak yang bertanggung jawab itu pihak yang mana? Nah, di sini apabila kerusakan objek ijarah itu karena kelalaian pihak penyewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa tersebut, kecuali telah ditentukan hal lain dalam akadnya. Lalu yang kondisi kedua, jika objek ijarah itu rusak selama masa akad, yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, melainkan karena kelalaian dari yang menyewa. Nah, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyewa, itu wajib untuk menggantinya. Nah, untuk pertanyaan kedua yang tadi, keuntungan penggunaan akad ijarah ini dibandingkan yang jenis akad lainnya. Nah, bagi bank syariah, transaksi akad ijarah ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Di mana yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah itu lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah ini mengandung resiko usaha yang lebih rendah. Karena apa? Karena pendapatan dari sewa yang relatif tetap. Nah, nggak mungkin itu saja jawaban dari Dianita, dan mungkin juga sesi dari diskusi atau tanya jawab yang ada di kelompok 11 tentang akad ijarah. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan selanjutnya mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita yang mendengarkan dapat memahami apa yang telah disampaikan. Dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.